Hari ini kita akan melakukan pertarungan. Enggak. Seperti yang mungkin sudah teman-teman ketahui. Belum tahu ya? Perkenalan dulu. Cek ya, rambutku berantakan nih. Tak nggak pomade cek oleh ra. Jadi teman-teman, apa ayo? Hari ini kita akan Perkenalan dulu. langsung ya lo. Ayo. Perkenalan. Piye, Des? Ayo. Suwe gak ngomong ngarep kamera bingung. Ayo wis kudu langsung ditodong. Halo teman-teman. Kembali lagi bersama saya Genta, fotografer ganteng. Iya. Hari ini ada jadwal pemotretan untuk portrait nomor kesekian. Untuk kliennya siapa? Kliennya itu yang rumahnya di situ. Gentengnya ada tulisan PKK-nya. Nah, itu dia. Siapa kliennya? Ada yang sudah bisa nebak? Kita lihat keseruan kita foto-foto hari ini. Untuk pemotretan hari ini alatnya apa aja? Oke. Alatnya. Biasanya nih apa nih yang? Nah ini kan karena kita itu sebenarnya semi membangun studio portable karena beliaunya sangat sibuk, maka kita membangun studionya di rumah kediaman beliau. Nah, setnya ada 4 lampu hari ini yang saya gunakan karena waktunya itu mepet, nggak banyak prepare yang bisa dilakukan, maka lebih baik mengambil package atau istilahnya mungkin 2 atau 3 lampu cukup, tapi saya langsung ambil 4 lampu untuk kebutuhan yang sifatnya mendadak, perfect execution and less time. Maka 4 lampu yang saya gunakan nanti settingnya seperti apa akan terlihat. Untuk kamera sendiri hari ini saya harus meninggalkan agama saya yang sebelumnya yakni Canon. Hari ini saya menggunakan Sony A7R Mark IV karena Canon yang biasa saya pakai 1DX itu lagi masuk servisan. Nah, untuk lensanya saya menggunakan 70-200 ya, standar untuk portrait dan juga lensa 50 mm. Seperti apa jadinya? 70-200 apa ini? GM dong. Pasti, makanya karena kita ngomongin sebenarnya bukan ngomongin ini orang penting atau enggak, tapi emang standar kerja saya sendiri selalu berikan yang terbaik aja. Karena alat sifatnya menunjang kinerja manusia, jangan kerja setengah-setengah, kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik, Ranspeak Basketball. Gitu kan. Apalagi, lu mau tanya apa lagi, Boy? Nanti ini kira-kira fotonya apa aja ini? Fotonya itu untuk ya kebutuhan sosial media lah, untuk kebutuhan ucapan-ucapan lah, biasanya kayak gitu, untuk ya portrait profiling. Jadi terlebih hari ini beliaunya menginginkan foto-foto menggunakan baju-baju yang produk lokal buatan Surabaya atau kita kenal dengan UMKM. Jadi Surabaya ini kan banyak banget UMKM-nya. Nah, salah satunya ada yang kemudian bergerak di bidang fashion. Nah, di bidang fashion itu menghasilkan banyak batik juga ada dan lain sebagainya. Nah, hari ini beliau pengen ikut mengambil bagian untuk endorsing lah, menggunakan pakaian itu supaya foto-foto beliau yang akan kemudian dipajang di mana-mana itu bisa menampilkan, membantu daya jualnya. Oh, terus untuk ini beliau mudah untuk diarahkan, nah. Oh, mengarahkan
mengarahkan Sosok apa ya? sosok orang penting ya. Orang penting. Nah, Kan nggak biasa tuh. Harus ada eksklusifnya gimana itu? pertanyaan menarik. Jadi, ya, pertanyaan menarik. Jadi, Siapa itu tadi barusan ya? teman, Oke. teman. Pertanyaan menariknya karena kalau dikatakan Mas Wali ini gimana ngarahinnya, ada trik khususnya atau enggak? Kalau dari aku sendiri, trik khususnya adalah kenalan. Jadi sebelum pemotretan tuh melakukan obrolan-obrolan yang kayaknya nggak penting ya, atau mungkin teman-teman merasa basa-basi, tapi itu penting banget. Karena dengan begitu beliau bisa terbuka dan merasa aman dan nyaman. Nah, itu yang paling penting. Seperti kalau kalian lagi PDKT, terus yang kalian PDKT-in kemudian nyaman, dia akan membuka dirinya seutuhnya. Nah, itu yang saya butuhkan untuk pemotretan di sesi-sesi pemotretan untuk orang-orang penting. Nah, kebetulan memang sudah kenal baik dari dulu, sehingga hari ini tidak ada kendala yang pasti kecuali waktu aja, karena waktu beliau itu hanya 1 jam hari ini. Sedangkan saya lihat setlistnya ada 6 baju yang akan difoto gitu. Jadi kalau ditanya triknya apa, jelas menjadi dekat. Kayak yang selalu saya pegang dalam karir foto soal ngomong foto yang baik itu ketika kamu dekat dengan objeknya. Kata Robert Capa gitu. If your picture not good enough because you are not close enough. Nah, ini kedekatannya itu antara jarak antara subjek dan objek, antara fotografer dan yang difoto, maupun kedekatan secara batin dan emosional. Sehingga yaitu tadi harapannya dia mampu membuka dirinya. Saya tidak mengalami banyak hal kesulitan, banyak rintangan ketika motret Mas Wali, karena yang pertama beliau memang orangnya masih muda, good looking, mudah untuk diarahkan, juga tahu tentang style dan fashion, yang kemudian saya tunjang dengan kemampuan saya sendiri untuk menjadi dekat dengan beliau. Jadi istilahnya apa ya, tidak ada kendala yang pastilah kalau kita sebenarnya bisa mengatasi itu jauh-jauh sebelum hari. Biasanya orang penting kan kaku kan kalau di fotonya. Betul, kalau kaku kebanyakan dari beberapa orang penting yang pernah saya foto kayak gitu. Nah, memang kuncinya memang merasa dibuat nyaman dan aman. Maka pemilihan tempat di rumah kediaman beliau, karena beliau sudah nyaman dengan tempatnya, nggak asing, itu akan mudah untuk beliau membuka diri gitu. Apalagi? Oke, gimana keseruannya? Oke, gimana keseruannya? Seru atau enggaknya, teman-teman lihat nanti prosesnya seperti apa. Yang jelas, setelah sekian lama tidak memotret untuk studio-studio seperti ini, hari ini kita akan kembali motret di studio. Rumah kediaman Wali Kota Surabaya.
Oke, kita udah selesai ngeset studionya, studio yang saya bilang tadi portable. Ada sedikit gangguan tadi karena alatnya sempat kebawa sama mobil operasional kantor. Bisa kalian lihat, seperti yang saya bilang tadi ada 4 set lighting. Sebenarnya yang di bawah ini untuk mengurangi pantulan atau shadow yang timbul dari lampu-lampu yang ada di lampu utama. Lampu utama ini kalau saya sendiri kuncinya yang penting tuh posisinya kayak sinar matahari maksimal jam 10 pagi lah. Jadi around 45 sampai berapa ya? 60 terlalu tinggi sih. 45 sampai 55 derajat lah ketinggian. Jadi kayak benar-benar matahari lagi di samping kita. Nah, itu akan menimbulkan efek yang natural karena manusia terbiasa matanya dengan sinar matahari. Lalu yang di bawah ini buat ngurangin shadow yang ada di bawah dagu ya, dagu. Biasanya orang pakai reflektor. Pengalamanku, aku pakai ini selalu aman dan berhasil, nggak banyak touch up nanti ketika editing. Terus yang ketiga ini lampu fill in untuk karena lampu utamanya ini tadi tidak bisa mencakup karena keterbatasan alat ya, dalam artian harusnya pakai yang penta itu softboxnya pakai yang penta karena ini adanya yang okta 8. Jadi dia terlalu kecil gini, tidak bisa nyebar secara merata dengan bagus, maka kita kasih fill in ini supaya kesan dramatisnya keluar. Lalu yang keempat, fill in untuk rim lightnya. Rim lightnya di sama posisinya, saling diagonal menghadap antara fill in yang di depan sama rim light yang di belakangnya. Nggak terlalu jauh, kita mainin di powernya aja. Yang penting lampu utamanya oke, mengcover keseluruhan. Jadi posisinya seperti saya bilang tadi 45 derajat itu mengcover dari keseluruhan cahayanya sama head untuk headlampnya. Karena nanti kalau terlalu banyak juga nggak nyaman kan untuk objeknya. Jadi kita cover dari dua sisi itu. Untuk backgroundnya kita pakai sisi yang memanjang karena sebenarnya bisa kita pakai dua, bisa dari lebar. Nah, hari ini kita pakai yang panjang aja karena cuma satu orang aja. Jadi nggak butuh banyak space sehingga lagi-lagi membuat orangnya nyaman. Gitu sih. Ini kira-kira ukuran berapa ya? 5 meter kali ya. Iya, 5 meter. 5 sampai 7 meter lah. 5 sampai 7 meter. Ini bestie aku namanya Hening. Hai. Kamu ngapain? Enggak, abang ngapain? Enggak, jadi kita lagi prepare ini. Habis ini mau pemotretan. Kamu yang difoto ya? Aku yang difoto. Lihat aku juga Dia masih jomblo. UMKM. Masih jomblo. Ya, kita habis ini menunggu beliau, masih ada kegiatan. Oh, masih sholat Jumat karena ini hari Jumat ya. Masih menjalankan ibadah. Habis ini beliau typing untuk rekaman dulu video-video greeting. Habis itu kita take fotonya mulai jam 2 sampai maksimal hanya 45 menit kita fotonya karena beliau jam 3 ada agenda lagi. Jadi like the mechanic movie says, victory always love preparation. Unboxing. Meskipun saya Canon lovers,
Saya pernah pakai kamera ini. Performanya oke banget, tajam banget gambarnya. Kita karena nyewa, ya kita bongkar pasang kayak gini lah. Mana sih? Agak kagok bro. A7R Mark IV, kamera terbaru. Nah, sekarang lensanya. Nah, ini alat-alatnya kita sewa di KJ Multimedia, Kertajaya Multimedia, andalannya anak Surabaya ini. Bro, nah kalau bedanya Sony sama Canon tuh itu, kalau lensanya itu tandanya titik putih biar teman-teman cepet, karena ini untuk peragaan aja, jadi putih ketemu putih, biasanya udah langsung celak sampai safety. Kayaknya sepele tapi penting itu. Oke, semuanya udah di sini. Ter aja. Settingannya kita pakai format apa? Nah, bentar ya. Pokoknya di jalan Wonocolo, dekatnya rumahnya ibu Ketintang. Settingannya yang penting kalau bentar ya. Nah, udah manual. File formatnya harus RAW. Halo. Sehat? Alhamdulillah. RAW karena bukan hanya karena ini untuk kebutuhan, lagi-lagi bukan orang penting, tapi setiap kali motor saya selalu pakai RAW. Udah nggak ada yang lain. JPEG aja nggak pakai ini, jadi bener-bener RAW doang. Nggak udah. Kenapa pakai RAW? Kenapa pakai RAW? Jawabannya, kalau kalian motret pakai JPEG tuh warnanya udah jadi ketika nanti dikoreksi di after work kita atau post production tuh agak berat, jadi informasinya lebih banyak kalau pakai RAW. Jelas pertimbangannya itu memakan memori lebih banyak, iya, tapi karena dari dulu kayak gitu. Saya pertama kali dulu diajarin motret sama mentor saya tuh pernah dikatain waktu ngedit, terus saya nanya, kok ini warnanya beda ya mas? Terus dicek, kamu motret pakai JPEG, mending nggak usah motret aja dulu. Sejak saat itu saya selalu pakai RAW, meskipun dibilang sama teman-teman, emang kamu mau setiap fotomu jadiin pameran, mau cetak seberapa gede balihonya dan sebagainya. Bukan masalah itunya, tapi ini masalah kualitas, lagi-lagi kasih yang terbaik gitu. Udah, repairnya itu aja. Kita pakai lensa baru. Ya, kita pakai lensa 70-200. Kita gunakan kemampuan mengisolasinya dia. Karakteristik lensa 70-200 itu kan isolasinya bagus ya. Jadi orang tuh bener-bener bisa terpisah dari background dan juga objeknya. Meskipun ada teknik yang lain ya nanti, kayak misalnya posisi orangnya itu jangan terlalu dekat, seberapa jauh dan lain sebagainya gitu. Dan yang jelas ya, kalau G Masternya Sony ini nggak usah ditanyain lagi sih, pasti tajam. Kalau ada hal yang nggak tajam, berarti Mungkin autofokusnya nggak nyala. goblok. Nggak mungkin sih. Nah, terus settingan exposure-nya, nah ini yang kebanyakan orang lupa. Kalau motret studio kadang tuh meskipun pakai lensanya
7200 dengan bukaan 28, jangan kemudian diafragmanya ditaruh di 2,8 karena kita motret studio itu udah lampunya banyak banget, jadi bantuan cahayanya udah banyak banget. Maka kalau bisa atau memang seharusnya, menurut saya saran saya langsung aja di diafragma 5,6 ke atas, ini bisa 8 dan sebagainya. Untuk apa? Tajamnya, ketajaman dari setiap detail wajah maupun pakaian yang dipakai oleh klien atau objek yang kita foto itu dapat bagus banget. Jadi jangan kemudian pakai lensa ini terus dibuka sampai diafragmanya 2,8. Kita pakai lensa ini bukan karena bukaannya 2,8 tapi karena kualitas gambarnya tajam dan kita lebih enak untuk focal length-nya dan karakteristik isolasi objeknya itu tadi gitu. Jadi yang mengikuti kekuatan lampu, terus ISO-nya juga jangan terlalu gede karena lagi-lagi cahayanya udah banyak banget tuh, ada 4 lampu kan tadi di setting studionya, sehingga ISO nggak terlalu gede, nggak disarankan karena takutnya gambarnya green kan malah jadi nggak bagus juga gitu. Oh ya, jangan lupa ini ada filternya, bisa dilepas kayaknya, harusnya bisa sih tapi kok susah ya. Yes, nantilah pokoknya dilepas karena kita motret dalam ruangan indoor, terus banyak lampu. Jangan sampai, kalau filternya bagus sih nggak apa-apa. Kadang kalau filternya third party atau kemudian yang agak murah, itu dia timbul pantulan flare dari filternya malah. Jadi sebisa mungkin malah dilepas aja karena kita nggak motret outdoor. Gitu ya. Kita habis ini masih nunggu beliaunya prepare, habis itu kita eksekusi. Belangkon. Oh, belangkon. Belangkon ini belangkon apa itu? Ini sesuai sama baju. Enggak, belangkon kok ada. Oh, ini. Econ saya. Kan sing belangkon ku dhewe. Tak kok ada. Ini yang dari Pak Cip, Pak. Ini yang dari Pak Cip. Sing abang ini ono sing abang. Oh, iya. Sambil di situ Mas, tak candid Mas. Ayo. Rajak ke sini dikit, maju 1 langkah. Oke. Ayo. Nah, Ayo. aduh merem. Ayo. Sekali lagi, sabar. Oke. Terlalu lebar tangan nih, kurang mingkem. Gitu. 1, 2, 3. Nah, lihat ke sana Mas, coba Mas. Nah, just. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang dada kayak gini Mas, yang kayak gitu, tapi lihatnya ke sana. Nah, Kayak kampanye. iya. Agak mendekat lagi tangannya. Lebih ke atas dikit. Tuh, sip.
Oke, jos. Oke. Lebih ke atas lagi lihatnya, Mas. Lebih pojok sana. Nasib. Oke, tahan. Lebih tinggi lagi tangannya. Sip. Bentar. Oke, Wiki. Aku mau mikir piye carane gawe aku. Tak angel sih. Nek ngene wae lho. Angel. Kudu bayangke mesti kaku dadine. Tapi apa semenjak iki lho Mas, menurutku yang fotonya jenengan pakai baju koko ini, itu terbaik itu. Jadi semua foto apa formalin jenengan ki kayak bukan seorang kepala daerah ngono lho. Oh. Dadi nek mbiyen kan wong iki kaya ndelok foto kaya ngene kaya apa jenenge? Apa banget ngono to, Mas. Saiki ya interaksine enek banget. 1 2 3. Coba lihat ke sana, Mas. Nah, sip. 1 2 3. Diulangi senyumnya, udah mulai kendur. Dari mingkem dulu terus senyum lagi, Mas. Oke, 1 2 3 senyum. Nah, sip. 1 2 3. Sekali lagi, bentar. 1 2 3. Oke. Kayak tadi, Mas. Nah, gitu, sip. Tangannya agak gini, Mas. Jadi seolah-olah menyapa, bukan koyok salam Pancasila, tapi menyapa. Nah. Sip. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Coba yang sebelah sana sekarang, Mas. Sisi. Sekarang tangannya agak maju dikit. Nah. 1 2 3. Enggak biasa, Boy. Hah? Apa? Yudi wadah. Ambek Yudi. Ibu Oh iya dah. Kameranya agak tidak saya mengerti. Kayak belum nges loh, nggak tahu ya, terlalu manja dengan Canon apa gimana. Secara performa oke sebenarnya. Cuman kayak nggak biasa aja mungkin ya, karena biasanya lewat viewfinder, meskipun sebenarnya ini juga bisa pakai viewfinder. Cuman tahu nggak ngefilm, kayaknya emang harus beli lagi. Satu lagi lah. Wah ini top nih. Satu lagi lah. Neng, Hening. Sik, ana kayak juga nanti. Apa ini, Mas? Ini mana, Mas? Surabaya. Maksudnya daerahnya? Nggak ada khusus ya? Pesisir. Kan Surabaya iki apa iki? Apa kembang apa ya? Telase? Butuh. Bukan. Nang daerah Bendowo. Ini apa rambutnya Bapak? Sisir dah. Iya, sisiran tadi ya. Anu Bendowo. Kesini dikit, Mas. Miring ke sini dikit, kebalik. Nah, sip. Oke. Wah, bersinar, Pak. Oh iya. Iya kan? Tap. Oke. Agak gini dikit, Mas. Sip, oke. Tahan. Busungkan dada dikit. Oke. Mirsani mriko. Dada. Teng mriko. Tangan ngene iso. Mriki mawon, Mas. Nggih, sami tetepan. Nah, agak lurus lagi bisa nggak, Mas? Nah, sip. Gini ya sekarang, Mas. Sik. Tak benerin dulu. Cuy. Agak turun tangannya dikit. Up. Naikin dikit ya, Mas. Sip. Oke. Miring gini badannya. Sip. Senyum, jos. Ya, oke, sip. 1 2 3. Dadanya busungin dikit, Mas. Oke, sip. 1 2 3.
Sekali lagi ntar. Nah, benerin situ. Agak geser dikit. Hop, hop. Nah, sip. Oke. Monggo. Natural ae. Natural mawon. Oke, tahan. Agak tegak Mas, nasib. Oke, tahan. Mantap, mantap, mantap. 1 2 1 2 3. Coba lihat ke sana, Mas. Badannya agak miring dikit ya. Hup. Lihatnya jauh ke sana. Oke, mantap. Nah, kasih senyum dikit Mas, gak apa-apa. 1 2 3. 1 2 3. Sampun. Masih ada waktu nggak yo? Oh, timnas Persebaya. Nah, yang pose ini dulu yang pakai ini loh, Mas. Songkok ya. Wah, gak termaafkan. Iya. Ya. Satu, dua, tiga. Coba cool gitu. Lihatnya sebelah sana. Kayak bongok cool. Nah, nasib lagi. Teriak Mas, teriak. Cool. Nah. Coba hadap sana Mas sekarang Mas. Tangan dua Mas. Kayak biasanya jenengan pas nonton. Nah, sip. Tahan. Digerak-gerakkan gini enggak apa Mas? Sip. Nah, sama. Triknya kayak tadi, Mas. Bicepnya ditekan. Nah, tuh jos. Agak miring dikit ya. Sip. Oke. Tahan nafas, Mas. Sip, tahan. Oke, mantap. Sekarang yang kayak tadi lagi. Tapi kayak lihat ke kamera aku ya Mas, lihat ke kamera aku Mas. Jadi kayak lihat orang-orang gitu. 1 2 3 yuk. Sik, piye? Ben gak ketok kaya mbogem. Nah gitu. Sik. Sik Mas, kedap. Nah, agak tinggi ya Mas, jangan terlalu nekuk. Oke, 1 2 3. Oke, lihat kamera aku Mas, kayak gemes. Kayak gitu. 1 2 3. Tangan dua gini coba. Tangannya jangan genggam tapi kayak gitu. Sebentar. 1 2 3. Oke. Lagi. 1 2 3. Lihat sana sekarang Mas. Oke, sekedap. 1 2 3. Sana, lihat sana. Oke, 1 2 3. Teriak cool gitu ya Mas. 1 2 3. Cool. Sekali lagi. Sebentar. 1 2 3. Cool. Tahan Mas, gitu Mas, tahan Mas. Bung Tomo rek. Tomo. Ya, just sih. Iya. No, ini loh. Mas. Nah, kan. Oke, kita udah selesai. Tadi udah ikuti keseruan foto bareng. Sebenarnya simpel kan. Nah, kelihatannya simpel, tapi ngebangun nyaman, perasaan aman yang saya bilang di awal tadi itu the next level sih menurutku. Jadi bisa mengeluarkan auranya, kemudian orangnya lagi-lagi mau terbuka, itu yang penting. So nanti habis ini pasti ngedit, tunggu hasilnya.